salihah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menonton acara Islam Rahmatan lil Alamin sore yang berbahagia ini, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di acara Islam Rahmatan lil Alamin, kerjasama pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia Sumatera Utara dengan stasiun televisi Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah di studio sudah hadir ibu-ibu kita dari perwakilan Majelis Taklim di Kota Medan. Kita sapa mereka ini. Yang pertama adalah ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Junud, Jalan Karantina, Medan Timur. Assalamualaikum Ibunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah ibunda kita dari Majelis Taklim Al-Hijrah, Kota Bangun, Medan Deli. Assalamualaikum ibundaku sekalian. Sementara yang ketiga adalah ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Sakinah, Jalan Darussalam, Medan Petisah. Assalamualaikum ibundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Indragiri, pergi di sana makan pepaya. Kalau udah ibu-ibu di Masjid TVRI, bukan main wajahnya, riang gembira. Pantun pagi ya. Anak dara pergi menari. Mereka menari riang gembira. Yang takut awak Pak Tip, ibu-ibu dia masuk TPRI lupa dengan suami, anak dan cucunya. Tidak Bu ya? Baik. Para misalnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan ubi tumbuk dengan ikan teri. Adapun acara topik kita di sore yang berbahagia ini adalah dimakan seisi rumah. Adapun topik dari pembicaraan kita di sore yang berbahagia ini adalah semuanya berawal dimulai dari rumah. Sudah hadir studio ini Bapak kita yang tidak asing lagi, senior kita, orang tua kita, ustadz kita, anggota DPR RI kita ya. Tidak asing lagi Bapak Insinyur Tifatul Sembiring. Kita sapa beliau. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Banyak berpantun sekarang. Karena berkawan sama Pak Tip gitu. Kirain akan pakai kebaya, rupanya berpakai bahan katun ya. Kirain mau banyak doa, ternyata banyak berpantun di sini. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai aja acara kita pada sore yang berbahagia ini dalam acara Islam Rahmatan lil Alamin. Nanti setelah Pak Tifatul memaparkan kajiannya, ibu-ibu punya kesempatan untuk bertanya, ya Bu ya. Baik, kami persilakan kepada Pak Insinyur Tifatul Sembiring untuk memulai tausiahnya. Fadhal maskura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah wa iddat lil kafirin. Sadaqallahu azim. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Juga mungkin pemirsa yang menyaksikan acara tayangan ini di sore hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini adalah semua berawal dari rumah. Tadi saya bacakan ayat surat Tahrim ya, ayat 6. Wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, ya. Jaga diri kalian, ku anfusakum wa ahlikum nara.
Jaga diri kalian dan keluarga kalian, anak-anak kalian daripada api neraka. Yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Manusia dan batu, coba itu yang dibakar untuk memanaskan api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Jadi semua itu berawal dari rumah. Karena ya mau jadi begal dia, begal itu kan punya rumah, Bu ya. Kira-kira kita bayangkan begal itu rumahnya di mana itu, seperti apa suasana rumahnya. Yang diwujudkannya di luar rumah dia jadi begal. Dia jadi penjahat, katakanlah seperti itu, yang suka main kebut-kebutan motor itu, geng motor, mukul orang, ngebacok orang, itu asalnya semua dari rumah. Apakah dia narkoba, apakah dia kemudian salah bergaul, kemudian berhubungan sesama jenis di luar, itu berawal semua dari rumah. Suasana rumah itu seperti apa, ya? Nah, nanti para orang tua ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ya. Jadi kita bukan cuma sekedar beranak, ya, membesarkan anak, menimang-nimang cucu, bukan itu saja, ya. Itu salah satu proses kauniyah. Tapi kewajiban berikutnya adalah mendidik mereka, ya. Nanti ada satu hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yata'allaku birajulin yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu. Fayuqifunaha baina yadayillahi ta'ala fayaqulu, ya Rabbana khudh bihaqqina minhu fa innahu ma'allamana ma nashalu. Kama qala Rasulullah SAW. Nanti di hari kiamat saat itu seorang laki-laki, seorang ayah, kepala rumah tangga diseret tuh ke tengah-tengah padang mahsyar, bergelayutan istri dan anak-anaknya di tangan kanan dan tangan kirinya. Setelah dihisab, dihitung amal baik dan buruknya, ternyata kata Allah, suami, bapak masuk surga, istri dan anak-anak masuk neraka karena gak cukup amal. Maka sang istri interupsi, interupsi ya Allah. Saya diberikan rumah batingke, otoba kilek-kilek, piti balipe-lipe, kata orang Padangan. Pokoknya semua kekayaan diberilah, semua perhiasan dibeli. Tapi ya Allah, saya tidak pernah diajari agama. Nggak pernah disuruh hadir di perwiritan. Tidak pernah diajari saya mengaji, dan seterusnya. Khudh bihaqqina minhu fa innahu ma'allamana ma nashalu. Kata istrinya, ambil hak kami. Ya, kenapa? Ini tanggung jawab suami saya. Ngadu lagi anaknya. Ya Allah, kami diberikan moge, motor gede, dipasangkan internet 100 mega byte per second, macam ada aja di rumah itu. Ya, diberikan tempat kos yang 5 juta sebulan, kayak gitu. Tapi kami tidak pernah diajari agama. Khudh bihaqqina minhu, ditunjuk-tunjuknya bapaknya. Istri nunjuk-nunjuk bapak, anak nunjuk-nunjuk bapak. Kata Allah, udah kalian kalau begitu masuk neraka semuanya. Karena tidak bertanggung jawab. Jadi itu yang kita ingat. Jadi ada fenomena-fenomena yang positif. Anak jadi hafiz Al-Quran. Anak yang santun. Anak yang berprestasi. Yang baik sama orang. Mudah senyum, cheers. Kata orang Karo, cheers. Ya. Ceria gitu. Ya. Kan senang kita ngelihat anak kecil, dia senyum gitu sama siapa saja. Oh itu, tenang hati kita kalau ngelihat seperti itu. Nah, jadi positif dia jadi begal, sadis, narkoba, bahkan sekarang ada fenomena anak membunuh orang tua, Bu ya. Nah, yang kemarin ini yang kasus di Jogja ini mahasiswa Jogja, dimutilasinya temannya coba. Dipotong-potongnya, diiris-irisnya karena salah pergaulan. Ya, homoseks kata polisi pergaulan tidak wajar, tapi semua pakar sudah ke sana arahnya, ya. Nah, semua itu berawal dari rumah. Jadi kalau ada orang misalnya bawa motor, sepeda motor nih saat mobil, main terajang aja sini, main dia sedang berkomunikasi dengan lingkungannya. Mungkin di rumah lagi habis dikata-katain sama istrinya misalnya gitu ya. Atau misalnya ada istri yang tabrak, kenapa tabrak tadi Bu? Ngelamun saya habis dimarahin sama suami saya tadi katanya. Akhirnya ketabrak. Ya kepikiran. Jadi semua berawal dari rumah, ya. Itu tema kita hari ini. Subhanallah, ya. Luar biasa ya Bu ya. Ya Bu. Ada yang mau ditanyakan Bu? Silakan. Ya, silakan Bu, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aini dari Majelis Taklim Al-Junud Karantina ingin bertanya Pak Ustadz. Ya. Menuju rumah dalam tanda kutip begitu berarti dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim Ustadz. Pertanyaan saya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grogi ya Bu Aininya ya. Maklum baru tampil di TV Bu ya. Jadi Bu Aini, kenapa rumah itu dalam apa? Merupakan sesuatu yang sangat berarti ya. Jadi ada seorang penyair dari Mesir namanya Khalil Gibran. Ya. Khalil Gibran itu pernah mengatakan, what can money buy? Apa yang bisa dibeli oleh uang? Ya, food but not appetite. Uang bisa membeli makanan, tapi uang tidak bisa membeli kelezatan. Masya Allah. Bisa jadi orang makanannya banyak, tapi mulutnya nggak enak. Dilarang dokter misalnya gitu. Bedroom but not sleep. Uang bisa membeli rumah atau ruangan, kamar yang bagus, istana yang bagus, tapi uang tidak bisa membeli tidur itu sendiri, kenikmatan tidur. Luxurious but not happiness. Uang bisa membeli kemewahan, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah, terakhir dia katakan house but not home, ya. Uang bisa membeli rumah yang cantik, tapi uang tidak bisa membeli rumah. Home itu rumah. Rumah itu dengan suasananya. Ibu-ibu misalnya jalan, numpang nginep di rumah orang. Tidak senyenyak ya, walaupun itu teman akrab kita, tidak senyenyak kita tidur di rumah kita sendiri. Mungkinlah di rumah kita kasur kita lebih tipis, dia pakai spring bed, tapi tetap tidak nyaman. Ya tetap kita lebih nyaman di rumah kita sendiri. Itu namanya suasana rumah. Jadi semua tuh cerita dimulai dari rumah. Suami enak bekerja, berproduksi, karena rumahnya tuh nyaman. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah contohkan. Beliau dilempari dengan batu di luar. Dikeredongin, disarungin pakai kulit binatang yang sudah berulat, sudah belatungan. Bekas bangkainya itu sampai busuk itu dimandikan oleh Khadijah, disabun ini dan diberi wangi-wangian. Tapi pulang ke rumah tuh bilang, baiti jannati, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nah, bagaimana kita menciptakan surga di dalam rumah itu? Jangan diciptakan sebagai neraka. Kalau mereka bertengkar terus, bangun tidur marah, mau tidur marah, mau pergi marah, pulang ke rumah marah. Asal telepon marah, asal marah telepon. Mencari rumah, mencari surga di rumah orang lain pula. Oh iya, itu udah berkembang sekali itu. Maksudnya awalnya itu adalah dari rumah. Masya Allah. Jadi anak tuh misalnya mau dididik seperti apa? Mau dibawa ke surga atau mau dibawa ke neraka? Itu dari rumah. Makanya kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Masa kita biarkan anak-anak kita, cucu kita masuk neraka, terus kita ngelenggang masuk surga, Bu? Coba bayangkan. Ya, jadi kebahagiaan yang hakiki itu adalah di dunia kita berkumpul dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, di akhirat dikumpulkan di surga Allah. Kalaupun kita di dunia ini mewah, pergi sana, pergi sini, makan enak, misalnya tamasya ke Jepang, ke Hawaii, atau kalau nggak ada duit ke Pantai Belawan aja misalnya, gitu ya. Atau lapangan Merdeka lagi dibangun lagi kan. Nah, kita bisa, tapi apakah setelah itu kita berpisah-pisah di akhirat? Berpisah di dunia aja sedih, Bu. Ya, apalagi di akhirat. Ya. Jadi keluarga sukses itu dia sukses di dunia dalam keadaan iman dan takwa, berkumpul, dia berkumpul lagi di akhirat. Ya, itu jadi semua cerita ini dimulai dari rumah. Suami misalnya marah-marah, dimaki-maki orang di jalan, di kantor dimarahin bos, pulang ke rumah ada istri yang menyambutnya dengan senyum. Hilang tuh semua, Bu. Ya. Kita kalau pulang ke rumah, Assalamualaikum, disambut sama Waalaikumsalam, udah dandan lagi, Bu, Masya Allah. Saya makanya kata ada ibu-ibu, Ustadz kirim salam sama suaminya, sama istrinya ya. Bu, saya mohon maaf, Bu, saya kalau udah ketemu istri, saya lupa segalanya. Masya Allah. Baik ya, udah jelas Bu ya, semuanya berawal dari rumah. Mau baik, mau tidak baik, mau surga, mau neraka, semuanya besar rumah. Oke.
Ada lagi mau bertanya? Ya, silakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bu Vivi dari Majelis Taklim Sakinah Jalan Darussalam. Saya ingin bertanya Ustadz, apa faktor yang paling kuat dan berkesan dalam meletakkan fondasi kepribadian seorang anak Ustadz? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Sebelum dijawab ini kita lihat dulu yang satu ini mau lewat ya Bu, iklan. Oke. Oke Pak Tip, silakan dijawab Baik, pertanyaan tadi. terima kasih ya Bu Vivi tadi ya. Vivi Sumanti apa Bibi? Dulu ada penyanyi namanya Vivi Sumanti ya. Baik Ibu Vivi, jadi mengapa faktor yang paling berkuat dan paling berkesan ya dalam meletakkan pondasi pendidikan seorang anak? Dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim." Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya dalam harta kalian dan anak-anak kalian ada fitnah. Ya. Dan di sisi Allah ada balasan yang sangat besar. Orang Melayu lah terutama lah, merasa kalau fitnah itu orang lain berkata tidak benar tentang dia, itu fitnah. Tapi sebetulnya makna fatana yaftunu fitnah itu sendiri, ya fitnah itu maknanya adalah ujian. Jadi anak itu bisa jadi ujian bagi kita. Istri itu bisa jadi ujian, suami itu ujian bagi kita. Nah, ujian. Fitnah itu bukan berarti kita punya anak terus dia menjadi fitnah. Kita bukan, ujian. Anak itu mau masuk surga atau masuk neraka itu kan tantangannya kan. Nah, jadi pengalaman-pengalaman di waktu kecil ini sangat berkesan. Coba lihat orang-orang yang sudah dewasa, sudah merantau jauh. Saya ingat ibu saya ngomong begini. Ya, cobalah seandainya ada seorang ibu ini bilang sama anaknya, "Bu," kata anaknya, "saya diterima bekerja di kementerian ini dan ini, Kominfo." Misalnya gitu. Ya Alhamdulillah. Tapi nak, satu nasihat ibu. Satu aja kau ingat. Kalau kau korupsi, seumur hidup ibu nggak ridho. Kira-kira berani nggak Bu? Berani nggak dia korupsi? Nggak berani. Cuma kalau kata maknya, apalah kalau apa yang engkau dapat di situ kau hajarlah semua. Itu lain lagi. Iya kan? Jadi nasihat itu berkesan Bu. Sebab kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak yang lahir itu fitrah, suci, bersih. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Orang tuanya lah menyebabkan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Tapi awalnya dia bersih gitu. Ya awalnya itu Muslim. Lahir itu tanpa dosa misalnya gitu. Ya, jadi kalau dia dengarkan kalimat-kalimat thayyibah, makanya kita disunahkan mengazankan dan mengiqamatkan ya. Supaya setan yang bermukim di anak itu lari dari kupingnya, dari dirinya. Kalimat thayyibah. Ini anak baru lahir disetelkan dangdut. Ya, 2 tahun udah joget dia Bu. Iya kan? Pengen anak soleh dan soleha. Masya Allah. Ya, di dalam kandungan pun kalau perlu diperdengarkan itu. Sebab ayatnya waja'alakumus sam'a wal absar wal afidah. Pendengaran itu pertama kali berfungsi. Baru penglihatan, absar, baru afidah. Hati udah ngambek tuh dia tuh. Jadi di masa kecil biasakan mendengarkan kalimat thayyibah. Orang ada takbir, jangan dimatikan itu. Giliran nyanyi TV dinyalakan, takbir dimatikan, berisik. Takbiratul ihram, suara azan. Dia ingat kan, ada orang udah sampai di Jerman, nangis di malam takbiran. Itu kenapa? Nggak ada suara takbir, Ustaz. Masya Allah. Dia ingat masa kecilnya, ibunya lagi ingat bakar lemang. Nangis dia. Itu kesan, itu yang berkesan dari rumah. Pendidikan itu. Ya. Kemudian sifat orang tua, ibu bapak ngerokok sembarangan. Nah, kau jangan ngerokok lah. Si bapaknya ngerokok. Ya kan? Terus buang sampah sembarangan, tidak rampi, ditiru. Ya, orang tua itu tentu anak itu akan meniru Perilaku orang tuanya. ya, istilahnya kata pepatah barat tuh, dad son's first hero and daughter first love. Itu kata orang Karo juga begitu, Bu. Angkat orang Karo ini sikit-sikit, Bu, jarang disebut orang. Ya.
Jadi ayah, jadi beda bapak sama ayah. Bapak itu ya biologis, ayah itu ya biologis dan psikologis hubungannya itu. Ada rasa tanggung jawab kasih sayangnya itu. Kata orang barat, ayah itu adalah pahlawan pertama dari seorang anak laki-laki dan cinta pertama dari seorang anak perempuan. Orang perempuan tuh, anak perempuan tuh perasaannya itu agak lain lah sama ayahnya itu. Nah, tapi kan orang gila sekarang ini banyak. Anak perempuan ini makan juga. Masya Allah. Ada Bu kejadian gitu Bu? Ada. Bahkan dibunuh yang terakhir kemarin itu kan dibunuhnya anaknya. Nah jadi ini hal-hal yang semuanya dimulai dari lingkungan. Fa'abawahu, abawahu ini lingkungan. Bapak, ibu, orang-orang terdekat kan. Ya, jadi kita juga memberikan lingkungan yang baik ya. Jadi kalau anak tuh sering dengerin pengajian, sering dengerin suara azan, itu akan berkesan lama sama dia. Wallahu a'lam. Baik, siap. Ada lagi Bu yang mau bertanya tentang materi kita ini? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukesi dari pengajian Al-Junud Karantina. Saya mau bertanya Ustaz, Ya. apa akibatnya jika anak durhaka kepada orang tuanya? Dan sebaliknya, apa balasan Allah kelak bagi orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya? Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak durhaka nih Pak. Ada dua yang pertanyaan, ada anak yang durhaka dan orang tua yang nggak tanggung jawab juga ada. Itu dua-duanya ada, harus dijawab kan. Iya Pak. Jadi ada kisah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ustaz. Beliau bercerita tentang kisah Muhammad bin Abid ya. Muhammad bin Abid ini menulis dalam kitabnya Tadhkirat Ulil Basair ya. Jadi Muhammad bin Abid ini suatu ketika dia duduk-duduk di sore hari bersantai di pinggir kota Basrah di Irak ya. Tiba-tiba ada seorang anak ya, dia pakai baju sudah agak berantakan itu, tapi dia bawa nampan sama kain, nampan kayu gitu. Terus dalam keadaan ketakutan, saya akan diambil gitu. Nah orang itu diperhatikan oleh Muhammad bin Abid. Tiba-tiba kata Muhammad bin Abid itu, orang itu ditelan oleh bumi. Masya Allah. Tiba-tiba bumi terbuka, ditelan dia, tinggallah nampannya sama kain saja. Kaget Muhammad bin Abid. Nggak lama setelah itu, datang orang tua yang pakai tongkat, ya, udah tua dan kepalanya diperban. Kemudian dia bertanya kepada Muhammad bin Abid, ya akhi, apakah engkau melihat ada seorang anak muda tadi, pemuda, bawa nampan dan sehelai kain itu. Saya lihat tadi dia di sana, ditelan oleh bumi itu. Ada apa dia? Dia telah memukul kepalaku. Ternyata ini ayahnya. Jadi ini satu kisah yang masyhur ya, langsung dibayar tunai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu contoh saja. Dan contoh-contoh seperti ini banyak. Kita juga di Indonesia kenal legenda maling kundang misalnya seperti itu dan lain-lain itu banyak ya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Isra itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya Allah sudah mewajibkan kepada kalian untuk mengabdi kecuali hanya kepada Allah. Ya, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Kalau engkau berkata orang tuamu sudah tua, sudah berumur, jangan berkata dan jangan membentak dia. Ya, orang tua itu sangat sedih dalam kalau dibentak oleh anaknya, anak yang dibesarkan dan dilahirkan sama dia. Nah juga dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan ridollah bi ridol walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Dan murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Biar kita capek kesana kemari berdoa, tapi ternyata orang tua kita nggak ridho sama kita, ya maka kita akan
tidak akan diterima doa-doa kita, diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membahas uququl walidain, hukum daripada durhaka kepada orang tua ini panjang kita cerita dan contoh-contohnya banyak. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau orang tua yang salah? Itu saya sudah bacakan hadis tadi. Ya, di mana seorang orang tua itu diseret ke tengah-tengah padang mahsyar karena dia tidak didik anaknya. Dia cuma penuhi materinya saja. Dia hanya kasih hal-hal yang bersifat fisik, tapi tidak psikis, kasih sayang tidak. Pengasuhan enggak. Ya, macam anak puyuh. Ibu tahu anak puyuh? Habis bertelur dia terbang. Laki suaminya tinggal sendiri. Udah bengong aja. Akhirnya suami yang ngeramin itu. Itu induk puyuh tuh. Ya. Kemana tadi puyuh yang betinanya? Cari laki lagi satu lagi. Bertelur lagi begitu lagi. Ya. Nah, jadi itu nggak setia, pasangan nggak setia. Nah, kemudian bentuk-bentuk durhaka itu apa? Bukan saja kita memukul fisik, tapi termasuk menyakiti fisik, perasaan, berkata membentak, tidak memperhatikan sama sekali. Katakanlah orang tua kita tidak kaya, nggak miskin, nggak kita perhatikan, ya keburukannya kita omongin ke orang lain, mencaci maki, ya kemudian berlaku zalim, bahkan ada juga yang malu mengakui orang tuanya itu. Kan ada juga yang kasus-kasus begitu ya. Jadi oleh sebab itu berlaku baiklah, berkatalah, ya. Kecuali kalau orang tua itu memaksa kita ya untuk mempersekutukan Allah atau mengkufur kepada Allah, ya. Nah itu tapi tetap berkata dengan kata-kata yang ma'ruf. Ibu tahu kata ma'ruf? Arafa ya'rifu, ma'ruf dikenal. Umum, yang sopan tuh gimana sih setempatnya ngomong sama orang tua ini gimana? Anak-anak juga perlu diajarkan. Mana anak sekarang nih baru itu, Bapak? Gitu. Ini orang tuanya apa sih? Kalau orang tua yang baik dia bilang, nak, kalau engkau bicara sama orang yang lebih tua, lebih tua usianya darimu, lunakkan suaranya. Kan senang kita. Maaf ya, enggak apa-apa. Kan lebih enak kan? Saya nulis buku dulu, belum selesai juga nih. Jadi judulnya begini, apa maksudnya, bagaimana mengatakannya. Ya, kadang-kadang karena semuanya terburu-buru, ya kan, buru-buru aja, mau cepet aja gitu. Ya, tapi kadang-kadang misalnya, Pak saya minta ini ya itu kan biasa. Tapi bolehkah saya cicipi ini? Oh itu lain kok. Cara mengungkapannya halus. Orang senang dengan yang gini-gini ini, ya kan? Akhlak namanya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Tip. Ada lagi mau ditanyakan nih Ibu sekalian? Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Uniati dari Sri Majelis Sri Uniati. Uniati. Ya, dari Majelis Taklim Sakinah Jalan Darussalam, Medan Petisah. Ya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, hal-hal mendasar apa yang sangat penting ditanamkan dalam mendidik anak? Dan apa peringatan-peringatan Allah dan Rasulullah tentang anak? Ya. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Saya aja jawab, Pak Tip. Ustaz, ya. Iya. Jadi Rasulullah SAW sendiri berpesan kepada putrinya Fatimah. Fatimah ini anak kesayangan Rasulullah SAW. Ya Fatimah binta Muhammad, i'mali binafsik fa inni la ughni anki syai'an yaumal qiyamah. Wahai Fatimah, putrinya, anaknya Rasulullah SAW, beramallah, berbekallah untuk dirimu, karena aku nanti di hari kiamat tidak bisa menolong engkau sedikit pun pada hari kiamat. Paham Ibu? Anak Nabi nggak bisa ditolong. Kita ponakan Nabi juga bukan, ya kan? Anak beliau sendiri diperingatkan seperti itu. Jadi anak-anak itu diupayakan, karena nanti di akhirat itu nafsi-nafsi. Yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idil lillah. Di hari itu seseorang tidak bisa menolong yang lain. Masing-masing urusan. Bapak nggak bisa tolong anak, ibu nggak bisa tolong anak juga, ya suami masing-masing nanti. Ya. Jadi kata ahli pendidikan, ayah itu pembentuk karakter anak. Karakter itu intinya kejujuran. Saya pernah diundang oleh KPK untuk membahas mengenai penggunaan frekuensi dulu ya, ketika jadi menteri,
untuk menurunkan, memitigasi jumlah para koruptor ini, ya kan? Dari situ terungkap hasil riset daripada KPK mengatakan orang-orang yang koruptor ini kebanyakan hampir di atas 70% itu bermasalah masa kecilnya dengan bapaknya. Dengan bapaknya masalah. Jadi pendidikan tuh bukan ibu aja, bapak juga gitu. Jangan bapak tuh modal USB aja, ya. Kemudian selesai urusannya, bukan begitu, Bu. Ibu nggak ngerti USB, ya sudahlah. Ya, jadi tanggung jawab. Tahu Ibu USB yang untuk memori itu. Tanggung jawab. Jadi bagaimana mengajarkan orang tuh punya hormat sama orang lain, yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, kan gitu, berpartisipasi dalam masyarakat. Ya. Dan ada namanya istilahnya gini, Ustaz, golden time. Golden time. Waktu emas. 0 usia baru lahir sampai 2 tahun tuh ibu. Jadi penularan kasih sayang, sifat-sifat kasih sayang seorang ibu, memberikan ASI, ya kan? Karena ada juga ibu-ibu yang karena jaga badan nggak mau ngasih ASI pada anaknya. Akhirnya anaknya nggak dikasih ASI, kasih susu sapi. Begitu ngelihat sapi dari jauh dipeluk sama dia, dikira ibunya. Ya. Lebay. Ya. Nah, kalau ayah dari 4 sampai 15 tahun, itu pembentukan karakter. Jadi sosok pahlawan, sosok seseorang yang diidolakan tuh ayah. Iya, ya. Makanya ada lagu Ayah, Rinto. Nah, tapi Rinto kan mencari duit, ya, itu Arahab. Ada juga lagu Mama kan gitu. Dua-duanya dia. Tapi intinya kedua itu ya. Anak kata Rasulullah SAW, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Akrimu auladakum, ya. Muliakan anak-anak kalian. Jadi anak-anak jangan dibully. Ada juga orang tua yang membuli anaknya. Nggak diangkat gitu spiritnya itu. Malah dijelek-jelekkan. Jangan. Wa ahsinu adabahum, baguskan adab-adabnya. Nah, nggak begitu caranya. Terutama adab Islam, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Kalau ada orang yang lebih tua, permisi. Iya kan? Permisi gitu kan. Saya ini udah bercucu, cucu saya tuh 2 tahun tuh kalau lewat permisi katanya. Kan lucu kelihatannya, ya kan? Jadi enak dilihatnya itu ya. Kemudian kata Ali bin Abu Thalib, alimu auladakum fa innahum makhlukun fi ghairi zamanikum. Bekali anak-anak kalian itu bukan dengan harta saja, dengan ilmu. Karena dia akan hidup, dia akan bertarung, dia akan bertempur dengan masa zamannya sendiri. Berbeda-beda, Bu. Kita dulu tuh kan kalau lihat televisi itu, orang-orang tua lah, di atas 50-60. Kan dulu kita TV itu nggak ada. Sekarang orang nggak nonton TV lagi sampai begitu ininya. Seorang Gen Z ini, YZ ini udah nonton gadget aja dia, gitu ya. Nah, apa yang perlu mendasar? Ajari sholat. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in sinin. Ya, perintahkan dia sholat untuk pada usia 7 tahun. Perintahkan sholat. Itu udah diperintahkan. Kalau 1 sampai 6 dia ikut-ikutan nih silakan aja. Belajar caranya sholat. Bagus. Jangan ujuk-ujuk gitu. Tiba-tiba enggak. Nah, kalau umur 10 tahun dia tidak juga sholat, pukul. Pukul dia untuk mendidik. Pukul mereka. Ya. Nah, kalau kemudian pisahkan tempat tidur mereka, wafar yaqu bainahum fil madaji, ya. Pisahkan tempat tidur tuh, jangan dia tidur dempet-dempetan. Dia sudah mulai ada nafsu, sudah mulai ada syahwat sama adik sama ya mungkin adiknya perempuan kan. Lebih salah lagi kakaknya perempuan, adiknya laki-laki, dipakaikan ke bajunya ke adik laki-lakinya. Pas jalan melambai-lambai dia kayak ini kan. Jadi didik itu yang betul. Nah, dipisahkan tempat tidurnya. Kan kalau enggak, ya usahakanlah. Kalau dulu ada sebagian daerah, termasuk di kampung saya, itu kalau anak-anak udah mulai bujang, udah mulai mimpi lah istilahnya, itu enggak tidur di rumah lagi, udah di masjid gitu. Kalau di surau katanya orang, atau di masjid kalau di Karo, itu di Langgar lah ya, sholat. Jadi dia tuh terpisah dengan yang di rumah. Nah, apa yang perlu diajarkan? Tauhid. Apa itu 3? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Tentang Allah, Islam dan Rasul. Ya.
Ajarkan ibadah-ibadah yang dasar, sholat, ya, puasa, zakat, diajar tuh. Jangan udah 10 tahun baru diperintahkan puasa, ya kelenger dia pingsan. Ya kan? Makanya rata-rata mu'alaf yang udah umur 30 itu masuk Islam, paling berat tuh puasa mereka. Karena nggak biasa lapar sepanjang itu. Ya, jalin kedekatan seperti sahabat, latih apa kebiasaan yang baik, akhlak, yang mana yang halal, mana yang haram. Tapi ada mana yang pantas, ada mana yang tidak pantas, Bu. Itu boleh misalnya, tapi nggak pantas gitu loh. Ya kan? Kan aurat laki-laki itu dari mana? Pusar sampai dengkul. Kalau sholat boleh tutup kan? Harus ditutup kan? Tapi masa iya tutup sampai sini nggak pakai baju, sholat. Sah sholatnya, sah, cuman nggak pantas gitu. Ada pantas-pantasnya. Sama berpakaian juga, yang mana yang pantas, supaya motivasi, nah diberikan reward and punishment, kalau dia berhasil dipuji, diberikan hadiah, kalau dia salah memang harus dihukum, disanksi. Ya, jangan semuanya anak dari pagi main gadget aja di rumah, kita diam aja tuh orang tua, bukan diam juga orang tuanya gadget juga ya, setali 3 uang lah itu kan, nah gitu. Wallahu a'lam. Ya, baik ya, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu solehah. Semangat ya. Ada lagi yang mau bertanya, Bu? Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurwayanti dari Majelis Tahlim Al-Hijrah Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli. Saya ingin bertanya Ustadz, apa pengaruh internet terhadap keluarga yang perlu diwaspadai Ustadz? Demikianlah pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tip, sebelum dijawab ini iklan yang satu ini mulai ya. Lanjut. Ya. Baik Pak Tip, silakan dijawab pertanyaan Ibu. Baik, makasih ya. Jadi pengaruh internet terhadap keluarga ini, ibu semuanya perlu waspada. Bukan ibu, bapak juga. Semua rakyat Indonesia, kaum muslimin, buruk sekali pengaruh internet ini. Masya Allah. Ada orang suami istri sebelah menyebelah tuh pegang gadget. Gitu. Suami ketawa-tawa, istri ketawa-ketawa. Dia bukan sedang berkomunikasi, Bu. Suami ngomong sama perempuan lain, istri ngomong sama laki-laki lain. Masya Itu. Allah. Satu keluarga duduk nih, satu mau makan nih, nunggu makanan datang, begini semua. Di bus apa, menyeberang jalan, ya, tukang grab apa tuh, di tengah jalan kadang-kadang, bang minggir sedikit, ini lagi cari alamat, ini di pinggir. Ya akhirnya bertengkar ya. Jadi saya kadang-kadang terus terang sama anak-anak tuh kalau mau ngomong di meja makan, nih sini, tarik dulu semua itu HP. Kalau nggak ditengok-tengoknya muka awak tuh, Bu. Begini, kamar mandi ke WC juga bawa apa gitu ya. Jadi internet ini satu hal yang luar biasa sekarang yang menyambungkan kita seluruh dunia ini, penduduknya ada 4,5 miliar. Ya. Jadi lihat anak-anak itu usia berapa dia pantas. Ini kadang-kadang maaf nih. Maaf ya, ada ibu-ibu yang malas gitu loh. Ada bapak-bapak yang malas. Jadi supaya anak diam dikasih HP, betul apa betul yang omongan saya ini? Betul. Umur baru 1 tahun, 2 tahun, ya asik lah sama itu. Satu tuh ngerusak mata. Anak kecil sekarang kacamata, Bu. Yang dia masuk SD itu bu gurunya nggak tampak sama dia. Bayang-bayang aja pakai kacamata. Yang kedua mengganggu konsentrasi. Belum lagi konten. Jadi konsentrasi, anak dipanggil. Ada yang pakai apa tuh? Handset yang hand free itu, handset free yang nggak pakai kabel itu kan tempo hari di Medan kebakaran tuh, satu keluarga meninggal, terbakar, hangus. Rupanya anaknya mau tidur dipasang itu, nggak dengar dia orang teriak-teriak kebakaran nggak dengar, karena dia dengar suara musik yang keras. Nah dia baru karena kebiasaan baru bisa tidur, ya kan? Itu dengerin musik keras. Dulu ada juga sih yang aneh-aneh, dia baru bisa tidur kalau dia pegang ketiak ibunya gitu. Ya.
Entah apa pula lah hebatnya ketiak ibunya. Tapi itu kalau itu masih normal lah. Ini harus dengar. Jadi padahal konten ini ada pornografi. Ya kan? Saya tidak yakin anak-anak sekarang nih yang ibu kasih gadget, dia tidak pernah menonton pornografi. Saya nggak yakin, pasti pernah. Walaupun dia nggak cari, diumpan orang. Yang kedua, kekerasan, violence. Smackdown lah, apa kejam gitu kan. Segalanya ada di situ, pembunuhan ada, pencincangan orang ada di situ. Kalau ibu lihat juga konten-konten orang menggorok leher orang, ada di situ. Iya, kecanduan nonton atau game, jadi kecanduan, edik gitu, edik ya. Kalau nggak nonton tuh nggak bisa tidur. TikTok semuanya ditamatin, Instagram semua ditonton, ya kayak gitu. Nah yang pubernya ada lagi saat ini yang berbahaya menurut saya. VCS, ibu tahu VCS? Video call sex. Ini banyak anak-anak SMP, sekarang anak-anak SMA, dan ini beberapa kasus terjadi di Indonesia. Di Korea juga terjadi. Jadi gini, di beberapa negara ASEAN ini ya, itu dia dijebak, Ustaz. Masya Allah. Jadi ya dijebak, dihubungi pakai apa, biasanya pakai sosial media dulu Bu ya. Twitter, Facebook apa. Boleh nggak kita video call gitu. Dilihat cantik kan? Video call, perempuan cantik bola. Ya, laki-laki ini tergoda lah. Selama ini tak ada yang mau, katanya sekarang cantik kali. Nah, digoda-godanya disuruhnya buka baju dan sebagainya. Ya, memperlihatkan kemaluannya misalnya. Ini terjadi faktanya. Rupanya si perempuan ini adalah sindikat yang merekam semua itu dan memvideokan, memfoto. Nah, setelah itu baru yang lakinya beroperasi berikutnya. Mas, ini fotonya udah lengkap di saya, diperlihatkannya gitu. Ini mau disebar di internet atau gimana? Dikirim ke kantormu nggak? Oh jangan, katanya. Direkam ya, iya. Wah, mulai panik kan? Nah, gimana supaya aman? Ya transfer dulu 10 juta. Masya Allah. Diperas terus ya dengan alat itu sampai dia habis 120 juta. Udah pusing dia lapor sama polisi. Nah itulah kejadian ini. Bayangkan kalau anak-anak perempuan kita ya sudah terdisplay di internet, bahkan dijual ke jaringan-jaringan pornografi itu. Gimana Ibu? 100 tahun nggak hilang itu foto, nggak hilang itu video. Kecuali dicabut sama orang yang memasangnya itu. Ya itu yang terjadi. Diperas, belum lagi perilaku seks yang menyimpang, homoseksual, ya kan? Anak kita barangkali iseng melihat, tapi lama-lama dia menikmati. Lesbian, LGBT, yang undang-undang azab Allah aja itu semua. Ya Bu ya? Ya. Nah jadi termasuk juga human trafficking, Ustaz. Penjualan anak, dijebak, dapat kerjaan dan sebagainya, tergoda, nggak minta izin sama orang tua, pergi, dibawa naik Tanjung Balai sana, naik kapal kan nyeberang gampang tuh, diperjualbelikan. Akhirnya jadi budak pelacur, nggak dibayar, disiksa, melayani puluhan laki-laki setiap hari, nah itu terjadi. Maknya udah doa-doa, ya Allah. Nah, dan kasus terbanyak terakhir di Sumut. Kasus terbanyak terakhir di Sumut. Karena tergiur oleh gaji, mau digaji 8 juta, 9 juta. Dikasih ongkos dulu Bu, dijebak 5 juta. Padahal itu adalah, belum lagi fishing. Fishing itu pancing ya. Tapi di pancingnya kita, di kurasnya tabungan kita. Ya, di bank dan seterusnya, penipuan. Jadi hati-hati gadget ini. Ya, hati-hati gadget ini. Sangat berbahaya sekali, dari no clue, tidak ada arahan di situ, tidak ada rambu-rambunya, macam hutan belantara yang banyak binatang buas ini. Hati-hati anak-anak kita pegang gadget. Dia sudah terkoneksi secara internasional. Lanjut, Zat. Baik. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan Bu? Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Tasiyah dari Masjid Taklim Sakinah Darussalam Medan Petisa. Iya. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara atau kiat-kiat kita mencegah anak yang kecanduan HP atau gadget? Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Tip, sebelum dijawab Ya. ini satu lagi ini Iya, iklan kita mau lewat. Silakan Pak Tip dijawab nomor. Baik ya. Iya, pertanyaan tadi.
Giat-giat anak supaya nggak kecanduan ya. Kata orang Melayu kan Allah bisa karena biasa. Ya. Karena kebiasaan, Bu. Ya. Orang kalau misalnya kebiasaan yang baik atau yang buruk kalau dibiasakan, ya kan? Itu akan, atau orang kebiasa bernyanyi dia ketika di WC bukan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia nyanyi kenceng-kenceng. Itu kalau nggak nyanyi nggak enak. Ya. Jadi itu orang rokok tuh awal-awalnya kan pahit tuh. Nggak enak kan, pusing kepala. Tapi karena dipaksa terus, lama-lama dia jadi edik bahkan. Ya. Sama juga dengan ini. Jadi intinya jangan berikan gadget kepada anak-anak ibu, anak-anak bapak yang masih kecil. Jangan diajari, dia rusak matanya, rusak konsentrasi saya bilang tadi. Dan ini orang-orang tua juga sibuk juga sama itu, semua ditonton, semua dikomentari. Ustaz, tanya lagi ke saya, semua ibu-ibu begitu. Ustaz, gimana? Apa betul Pak Jokowi begini? Apa betul Pak Luhut begini? Lah urusan saya apa? Ibu bukan politisi, anggota DPRD, menteri juga bukan, nanya sama saya bilang. Pentingnya apa? Nah ambil aja lah yang baik-baik, pengetahuan berita-berita resmi kan. Jangan berita-berita yang nggak jelas, hoax dan sebagainya. Itu berita bohong, hati-hati Bu. Penyebarkan itu kena undang-undang ITE. Ya nggak boleh itu pornografi, kekerasan, penipuan, judi, gambling. Ya itu nanti kubunuh kau nanti. Itu Sudah ancaman ya Mas? Lewat WA aja itu bisa jadi bukti bahwa itu adalah ancaman. Ya. Ada ancaman hukumannya. Alihkan perhatian mereka. Kalau laki-laki main mobil-mobilan, main kuda-kudaan, gitu. Atau diajari berenang ke hal-hal fisik, bagus itu. Motorik mereka bagus. Anak perempuan ya menata bunga, masak-memasak, merapikan rumah tangga. Ya. Nah kalau misalnya dia sudah mulai, misalnya kata gurunya, instruksi pendidikan disampaikan ada juga, disampaikan lewat HP. Ya, tapi berikan waktu setengah jam. Kalau kamu setengah jam pakai gadget, maka yang 2 jam baca Al-Quran, yang 2 jam belajar, gitu. Jangan kemudian dia asik sama itunya, tidak mendengarkan lagi kata-kata orang tuanya. Kasih bimbingan. Bu, pornografi itu kata Profesor Eis yang ada di IPB, ahli pendidikan anak itu. Ya, gadget, pornografi itu merusak 5 sel otak anak. Pornografi. Sementara narkoba merusak hanya 3 sel otak. Bukan berarti sel otak. Bukan porno lebih narkoba lebih bagus, bukan. Tapi begitu dahsyat nih pengaruh ini. Kalau orang kecanduan, ada orang nggak dikasih HP sama orang tuanya, dipentok-pentoknya kepalanya, karena udah kebiasaan. Akhirnya ngalah orang tuanya. Nah ini kalau sudah edik, ya arahkan dengan positif. Jadi menurut saya kami dulu memblokir lebih 1 juta situs porno di internet. Tapi blokir itu lebih bagus di sini sama di sini, kasih tahu. Karena kalau yang diblokirkan kan Indonesia, sekarang banyak yang jebol lagi. Kalau dia udah ke Singapura nggak ada blokir. Malaysia aja tidak memblokir. Ya, apalagi ke negara Eropa sana, bablas sudah Jepang. Nanti pesta pora, hore, semua kelihatan. Karena bagi mereka, pornografi itu adalah industri yang legal. Asal jangan child porn. Child porn itu pornografi anak tuh. Itu mereka nggak boleh. Tapi selebihnya, bintang-bintangnya dibayar mahal. Dan omsetnya itu sampai 100 miliar US dollar per tahun. Bayangan Ibu tuh. Lebih 1.000 triliun dari pornografi itu. Baik Pak, tip ini waktu yang tak bersahabat sama kita ini. Oh ini udah tutup? Sudah tutup, Jadi Pak. terakhir aja sebagai suatu berikan ini. kesimpulan Pak. Kesimpulan saya ingin sampaikan bahwa semua itu berawal dari rumah. Bagaimana hubungan ayah dengan ibu. Makanya kalau di rumah sering bertengkar, anak-anak menjadi broken home, dia akan cari di luar kebahagiaannya. Dia akan cari di luar pelampiasannya. Nah maka buatlah suasana di rumah itu suasana yang damai, yang menghasilkan orang-orang besar nanti. Dalam sejarah juga seperti itu. Ada Usamah bin Zaid, ya, umur 16 tahun udah jadi jenderal ya Bu. Ini awak anak udah 20 tahun masih main burung, main layangan. Masya Allah. Ya kan? Al-Fatih 20, ada yang mengatakan 21 tahun, 22 tahun, memimpin serangan dan menaklukkan Konstantinopel. Ya, dari Alexander Agung jatuh dirubah menjadi Istanbul. Istanbul itu dari Islambul, kota Islam.
Iya, kalau 21 udah jadi jenderal, 15, 16 udah jadi jenderal. Bagaimana pendidikannya? Ya, hafal Al-Quran lagi. Luar biasa. Ya, jadi jangan biarkan golden time itu berlalu, hilang begitu saja di masa kecil. Ya, mulai dari rumah, hubungan suami istri, anak-anak tuh jaga sebaik-baik mungkin. Karena semua berawal dari rumah. Ya, demikian mudah-mudahan manfaat. Baik, Pak. Dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang di studio sudah banyak gambaran yang diberikan oleh Pak Tip ya, bagaimana pengaruh keluarga dalam menciptakan, mewujudkan generasi yang terbaik. Kita tidak ada yang mau generasi kita yang tidak terbaik, ya Bu ya. Baik, sampai di sini aja pertemuan kita. Semoga kiranya ada manfaatnya. Terima kasih banyak Pak Tip. Sama-sama. Semoga antum sehat terus selalu. Amin, insyaallah. Semoga dan manfaat. bisa hadir Doain, lagi Bu, ya. di TVRI. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat. Waalaikumsalam. Salatullah. Salamullah. Ala